Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Maka kita syukuri dengan bilisan alhamdulillahirabbil alamin, bil qalbi, dengan hati kita merasa senang karena mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, dan dengan jawareh anggota badan kita melangkahkan kaki, kita pakai kening kita untuk bersujud di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab fikih tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Kemarin Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya sudah mengkaji mulai rukun yang pertama yaitu niat, kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Saya melanjutkan rukun yang kelima dari rukun-rukunnya sholat, yakni ruku'. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bisairil muslimina fid dharaini amin. Al-khamisu, adapun rukun yang kelima dari rukun-rukunnya sholat itu ar-ruku'u, ruku'. Orang yang sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, maka harus ada ruku' di dalamnya. Kalau tidak ada ruku', maka sholatnya tidak sah. Wa aqalluhu, minimalnya ruku' itu seberapa? Jadi rukuk di dalam sholat ada batas minimal, ada batas sempurna. Batas minimal orang dikatakan rukuk yaitu an yanhaniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Orang dikatakan rukuk minimalnya adalah dia itu inhina. Inhina itu apa ini namanya? Merkungkung, bahasa Jawa merkungkung, nggak tahu bahasa Indonesia. Ini hina itu apa? Mail atau condong. Asalnya tegak kemudian dia condong, ini namanya inhina. Inhina, orang tersebut itu inhina, condong ke bawah sekira dua telapak tangan ini bisa meraih lutut, maka itu sudah dikatakan rukuk. Walaupun nanti si punggungnya itu tidak rata benar, tidak masalah. Ini rukuk apa? Minimalnya apa? Orang inhina dia itu condong ke bawah, terus kemudian dua telapak tangan bisa mencapai, bisa meraih lutut, kedua lutut. Itu sudah dikatakan rukuk. Bitumakninatin, dengan adanya tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah diam sejenak sekadar subhanallah, maka sudah dikatakan tumakninah. Maka kalau ada orang yang sholat taraweh cepet banget itu, lihat ada tumakninahnya atau tidak. Kalau ada tumakninahnya maka dianggap sah. Kalau ada tumakninahnya, kalau tidak ada maka tidak sah sholatnya. Karena ketika menjalankan rukun fi'li di dalam sholat wajib adanya tumakninah. Haitsu yanfasilu raf'uhu an hawiyhi wa la yaqsidu bihi ghairah. Orang dikatakan rukuk ketika dua telapak tangan ini sudah meraih dua lutut, maka tidak mungkin orang mengatakan itu orang berdiri.
Nah, tidak mungkin, maka sudah dikatakan sah rukuknya. Tetapi dengan syarat lagi, ketika orang itu rukuk maka harus ada tujuan. Niatnya dia itu turun tadi itu adalah untuk rukuk, tidak boleh selainnya. Contohnya apa? Ketika saya sholat berdiri, selesai waladhdallin amin, kemudian baca surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian saya ruku, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Saya turun tadi, tujuannya adalah ruku. Tetapi jika ada contoh, umpama saya berdiri jadi makmum, atau saya membaca sholat sendiri kemudian membaca ayat sajdah. Kalau saya membaca ayat sajdah di dalam sholat, maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Selesai membaca ayat sajdah, terus kemudian saya niat mau sujud tilawah. Ketika saya sudah turun sampai ke batasan rukuk, pikiran saya berubah, nggak usah sujud tilawah, langsung rukuk saja. Akhirnya saya tadi turun niatnya sujud tilawah, tetapi saya gunakan niat sujud tilawah tadi tidak jadi, kemudian menjadi rukuk. Ini sah atau tidak rukuknya? Tidak sah. Rukuknya tidak sah. Kenapa? Karena dia itu turun tadi tidak karena niat rukuk, niatnya sujud tilawah. Atau ketika saya berdiri, saya ngelihat di kaca depan, di situ ada orang yang mau mukul saya, kemudian saya mengelak, akhirnya sekalian rukuk, maka tidak sah. Karena apa? Karena dia turunnya tadi tidak karena rukuk, tetapi karena apa? Menghindar dari pukulan orang lain. Nah, kemudian wa akmaluhu, tadi minimalnya rukuk apa? Kita itu turun ke bawah, condong ke bawah, kemudian dua telapak tangan bisa meraih lutut. Wa akmaluhu, sempurnanya rukuk itu seperti apa? Sempurnanya rukuk adalah taswiyatu dhahrihi wa unuqihi wa nasbu saqaihi wa akhdhu rukbataihi biyadaihi. Sempurnanya rukuk adalah orang itu meratakan, meluruskan punggungnya, diluruskan dengan unuk lehernya. Jadi punggung itu lurus, ka'annahu sahifah wahidah. Seakan-akan itu adalah papan satu yang lurus, punggung dengan unuk leher ini. Kemudian setelah meluruskan, meratakan, menyamakan punggung dengan lehernya, orang tersebut tangannya bisa menggapai dua lututnya. Wa tafriqatu asabi'ihi lil qiblah, kemudian memisahkan, menyebarkan si jari jemarinya menghadap kiblat. Artinya rukuk itu tidak, saya contohkan, rukuk itu tidak gini tangannya, ya, tangannya ke bawah semuanya menghadap kiblat. Jadi tidak gini, tidak menyamping ke kanan atau ke kiri. Ya, ini sempurnanya. Kalau ada orang yang rukuk tangannya samping kanan atau samping kiri, maka tidak mendapatkan kesunahan, tapi sah rukuknya. Ya, rukuknya sah. Wa tafriqatu asabi'ihi lil qiblah wa yukabbiru fi ibtida'i hawiyyi. Dan lebih sempurnanya lagi, orang ketika mau rukuk dia membaca takbir intiqal, Allahu Akbar. Mulai dari awal mau turun dia membaca Allah. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar rukuk sempurna, baru selesai barnya Allahu Akbar. Jadi tidak Allahu Akbar, baru dia itu menjalankan, tidak. Sempurnanya adalah dia itu membaca A sampai dia itu rukuk sempurna baru bar. Jadi Allahu Akbarnya agak panjang. Kemudian qala ashabuna, di sini disebutkan oleh ashab Syafi'i, wa yabtadi'u takbir qa'iman. Orang ketika membaca takbir intikal dalam keadaan berdirinya Allah, kemudian wayar fa'u yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya, Allah mengangkat kedua tangan, sampainya tangan itu di mankibe sejajar dengan kedua pundaknya, ini ada di depan dada, kemudian jari yang atas ini itu sejajar dengan telinga atas, kemudian ibham ibu jari sejajar dengan syahmatul udhunain. Yang dipakai anting-anting itu namanya syahmatul udhunain. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ya. Ini sejajar. Nah, setelah dia itu ngangkat kedua tangan, Allah
Setelah sampai sini baru dia itu turun, dan itu masih membaca takbir Allahu Akbar. Sampai akbarnya itu selesai, dia rukuk dengan sempurna. Wa yarfa'u yadayhi wa yakunu tidak raf'ihi wa huwa qaimun ma'ab tidak takbir. Nah, ketika tangan tadi sudah sejajar dengan pundak ini, baru dia itu inhina, dia itu ke bawah untuk rukuk. Wa hadza huwa shawab, dan ini adalah yang benar. Kemudian wa yarfa'u yadayhi ka ihramihi, dia ketika ngangkat kedua tangan mau rukuk tadi itu sama seperti ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan itu ada 4 tempat. Sunnah mengangkat kedua tangan ada 4 tempat. Yang pertama kapan? Ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama Allah, ngangkat kedua tangan, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua ketika mau rukuk. Nah, ketika mau rukuk ngangkat dulu Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangun dari rukuk, arti i'tidal, bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah, ngangkat kedua tangan lagi. Kemudian yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Tasyahud awal yaitu bangun menuju ke rakaat ketiga, maka sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ada 4 kesunahan mengangkat kedua tangan. Wa yaqulu, kemudian mengatakan, mengucapkan siapa musalli subhana rabbiyal azimi talasan. Orang yang sudah sempurna rukuk tadi, si punggungnya itu disamaratakan dengan lehernya, dia itu mengucapkan subhana rabbiyal azimi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Wa zada ala dzalika fit tahqiq wa ghairihi wa bihamdih. Imam Nawawi menambahkan di dalam kitab tahqiqnya, dan selain kitab tahqiq ada di kitab Fathul Mu'in juga I'anatut Talibin, bahwasanya sunnah menambahkan lafadz wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Talasan 3 kali. Membacanya 3 kali. Wala yazidul imam, jika kita sebagai imam tidak boleh menambahkan lebih dari 3. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih tidak lebih dari 3. Ini bagi imam. Kalau nambah berarti hukumnya makruh. Wa yazidul munfarid, adapun orang yang sholat sendiri maka sunnah hukumnya untuk ditambah, tidak hanya 3 kali tetapi bisa sampai 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan 11 kali maksimal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 11 kali, itu maksimalnya. Ada ulama yang mengatakan enggak ada maksimalnya, sebanyak-banyaknya. Kalau sholat sendiri tidak masalah. Kemudian ada yang mensunnahkan juga untuk ditambahkan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ada yang menambahkan lagi sunnah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu hukumnya semuanya adalah sunnah. Itu ruku'. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah i'tidal. Setelah kita rukuk dengan sempurna, kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita i'tidal, bangun dari rukuk, namanya i'tidal. Al-i'tidal, rukun yang ke-6 berikutnya adalah i'tidal qaiman mutma'innan, dia itu berdiri tegak. Berdiri tegak. Wala yajidu ghairahu, syaratnya juga sama, ketika kita bangun dari rukuk itu tidak bermaksud selain i'tidal. Tidak bermaksud selain i'tidal. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi, jika ada orang yang bangun dari rukuk karena kaget dari sesuatu, kemudian dilanjut udah sekalian i'tidal, maka tidak cukup, dia wajib untuk kembali lagi ke rukuk, kemudian bangun dari rukuk dengan niat i'tidal. Wa yusannu, kemudian disunnahkan apa raf'u yadaihi, mengangkat kedua tangan ma'abtida'i raf'i ra'sihi, mulai dari dia itu ngangkat kepalanya. Jadi ngangkat kepala ini sudah siap-siap untuk mengangkat kedua tangan. Ini kesunahan ngangkat kedua tangan yang
yang ketiga. Qailan, halnya orang tersebut seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tadi waktu rukuk tadi beberapa kali saya ikut rukuk imam, tapi baru 2 kali membaca Subhana rabbiyal adzim. Imam berdiri. Imam sudah bangun. Ya. Saya waktu itu ya ikut bangun, padahal baru 2 kali. Ya. Sunnah membaca tasbih subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi adalah 3 kali. Terus kemudian di sini disebutkan kalau orang mengucapkan hanya sekali saja, apakah tetap mendapatkan kesunahan? Naam. Orang tersebut sudah bisa mendapatkan kesunahan membaca tasbih. Nah, jadi walaupun sekali tetap kita bisa mendapatkan kesunahan tasbih. Yang tidak mendapatkan kesunahan adalah orang yang rukuk tanpa membaca apapun. Tapi sholatnya sah. Kita rukuk nggak membaca apa-apa, sholatnya sah. Karena apa? Membaca tasbih di dalam rukuk itu hukumnya sunnah. Yang wajib rukun qauli di dalam sholat itu hanya ada 5. Harus kita baca di dalam sholat. Apa itu? Yang nomor 1 takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ini wajib kita baca. Yang kedua Al-Fatihah, mulai bismillah sampai waladdallin, ini wajib kita baca. Yang ketiga kita baca tahiyat atau tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai 2 syahadat. Itu wajib kita baca. Kemudian sholawat ke atas Nabi di dalam tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad, minimalnya itu wajib kita baca. Kemudian yang kelima salam yang pertama assalamu alaikum, sampai mimnya alaikum saja, ini yang wajib. Sedangkan menambahkan itu semuanya hukumnya sunnah. Kita tambahkan wa rahmatullah, itu sunnah. Nah, ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya imam sedang baca Fatihah, kita dengarkan. Ketika sedang membaca surat, maka kita membaca Fatihah. Sementara saya pernah mendengar bahwa ketika dibacakan kamu Quran, maka diamlah dan perhatikan. Dalam madhab Syafi'i kita ada aturan. Ada aturan kapan makmum membaca surat Fatihah. Nah, kebanyakan ini imamnya yang tidak tahu, kebanyakan imamnya yang salah. Jadi aturannya, jadi imam itu si imam membaca Fatihah, makmumnya diam mendengarkan. Setelah waladdallin, imam dan makmum sama-sama bareng-bareng membaca amin, bareng-bareng imam juga membaca dan mengeraskan suaranya. Ini sunnah bagi imam dan makmum. Setelah amin itu imam diem dulu sejenak sekadar surat Fatihah. Jadi ada 7 ayat, sekadar 7 ayat imamnya diem dulu. Diem untuk apa? Ngasih kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Setelah sekadar Al-Fatihah selesai baru imam baca surat. Jadi aturannya seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang imam langsung waladdallin amin langsung baca surat. Nah, ini imamnya yang belum tahu. Jadi harus ada kaidahnya seperti itu. Kita di pesantren ketika imam semuanya seperti itu. Nah, orang-orang itu orang-orang baru yang baru masuk atau ada tamu ikut sholat, itu tadi itu isi imam kok diem lama setelah waladdallin amin tuh ngapain toh, mikir apa? Iya, seperti itu. Mereka pada kagum, kaget. Akhirnya kita kasih tahu, sunnahnya memang seperti itu, ngasih kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, paham ya Pak ya? Kalau si makmum itu kan hukumnya wajib membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata si imamnya tidak ngasih kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah, langsung dia baca surat, maka wajib bagi kita sebagai makmum menyempurnakan Al-Fatihah. Kita sempurnakan secepat mungkin. Ya, secepat mungkin kita sempurnakan.
Nah, Dan bagaimana menyempurnakan kita membaca Fatihah pelan-pelan saja itu banyak yang salah. Bapak yang Ustaz ini ngaji salah-salahkan pula saya. ya. Terus bagaimana sih baca pasti salah gitu. Baca salah. Sebisa mungkin. Yang penting kita sempurnakan. Kalaupun umpama kita nggak bisa menyempurnakan dan kita mampu punya waktu untuk menyempurnakan, terus imam keburu sujud, maka kita punya dua pilihan. Satu, kita mufarokoh itu memisah dari jamaah, kita sholat sendiri. Atau yang kedua, langsung kita ikut sujud tanpa kita rukuk dulu. Tetapi setelah imam salam kita nambah 1 rakaat lagi. Gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin imamnya pengertian. Ya, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Pengertian sedang-sedang saja. Nah, kalau imam baca surat, kita baca Fatihah, confuse kan pendengaran sama ini pendengarnya jadi salah-salah gitu. ya sebisa mungkin. Kalau kita sudah hafal Fatihah maka wajib baca Fatihah. Tapi kalau nggak hafal kan boleh diganti dengan zikir. Kalau tidak hafal, kalau kita masih hafal Fatihah, kita wajib baca sebisa kita. Dan itu harus dilatih, terus dilatih. Pak, ini Pak Imam tadi Pak. Ya. Tadi masih sama Bapak ini, dia mau bertanya pas saat kita membaca Fatihah, si makmum ngikutin gitu. Oh. Sunnahnya, ini sunnahnya ya, tidak ada kewajiban. Sunnahnya si makmum baca Fatihah itu setelah Fatihahnya imam. Setelah waladhdallin selesai, baru makmum baca Al-Fatihah. Nah sekarang kalau si imam itu cepet banget baca Fatihahnya, baca suratnya, surat yang dibaca Al-Ikhlas, cepet banget. Kalau kita baca Fatihah setelah waladhdallinnya imam, kita nggak akan keburu. Maka boleh kita membaca Al-Fatihah setelah imam satu surat, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum ikut. Tidak membarengi persis, tidak, tapi apa? Satu ayat setelahnya. Itu boleh, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya imam membaca Fatihah lalu kita maknanya itu mengikuti bacaan imam sebelum kita memaknai makna bacaan itu, artinya waktu selesai baca Al-Fatihah imam itu juga sudah selesai. iya ini tadi. Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut Bismillahirrahmanirrahim. Iya, boleh, tidak masalah. Tapi sunnahnya itu apa? Kita baca Fatihahnya setelah Fatihah imam selesai. Kalaupun tidak bisa seperti itu, takut kita ketinggalan, boleh kita ngikuti ayatnya imam. Nah, kemudian kita lanjut i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca, dia itu berdiri dari rukuk tadi, kemudian berdiri sempurna tegak, sami Allahu liman hamidah. Setelah dia tegak membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sunahnya baca Rabbana lakal hamdu. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah membaca Rabbana lakal hamdu. Yang kedua Rabbana walakal hamdu. Terus ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat Rabbana wa Allahumma Rabbana walakal hamdu. Walakal hamdu Rabbana alhamdu li Rabbina. Ada 6 pendapat, tetapi pendapat yang paling disahihkan adalah pendapat pertama, yakni membaca Rabbana lakal hamdu. Tetapi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan lakin qala fil athani ahabbu ilayya. Pendapat yang kedua itu lebih aku sukai, membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Ini jadi kita bisa mengambil pendapat salah satu dari 6 ini. Pendapat yang paling sahih adalah Rabbana lakal hamdu tanpa ada wawunya. Tapi yang paling disukai oleh Imam Syafi'i adalah Rabbana walakal hamdu.
Mil'u atau mil'a boleh dua-duanya. Mil'us samawati boleh mil'as samawati. Kalau mil'u menjadi sifat dari alhamdu, kalau mil'a menjadi hal. Ini nanti urusan nahwu ya. Jadi kita tetap membaca setelah kita i'tidal sempurna berdiri tegak, baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu adalah i'tidal. Kemudian rukun berikutnya itu adalah setelah i'tidal kita sujud. As-sabi'u, rukun yang ke-7 adalah sujud. Wa aqalluhu, minimalnya sujud adalah mubasyaratu ba'di jabhatihi musallah. Kening kita ini nempel ke tempat sujud. Ini minimalnya sujud. Ya, kening kita nempel ke tempat sujud. Apakah keseluruhan kening atau hanya sebagian saja walaupun satu titik? Maka pendapat dalam madhab Syafi'i adalah sebagian titik saja ini sudah sah untuk kita sujud. Kalau kita nggak pakai peci, rambut kita panjang menutupi kening kita sehingga ketutupan semuanya, sehingga tidak ada kulit yang nempel ke tempat sujud, tidak sah. Atau kita membawa syal, sholat membawa syal, terus kemudian kita sujud mengenai apa? Kita sujud di atas syal ini. Ini tidak sah sujud kita. Karena apa? Karena ini syal adalah sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Bagi perempuan, kaum wanita, hati-hati karena mereka ketika sholat membawa mukena ini biasanya mukena menutupi tempat dia sujud. Dan mukena tersebut itu bergerak dengan gerakan dia. Ketika dia rukuk gerak, ketika dia berdiri gerak, ketika sujud gerak. Maka orang yang sujud di atas kain atau sesuatu yang dia bawa dan bergerak dengan gerakan dia sholat, maka sujudnya tidak sah ya. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini muktamadnya, qaul Syafi'inya adalah hanya kening saja yang harus nempel ke tempat sujud dan harus kebuka, tidak boleh ketutup. Nah, ketutup peci. Nah, kita perlu mendefinisikan kening itu sebelah mana sih batasan kening? Batasan kening sebelah mana? Kalau di alisnya sampai ketutup ini, maka keningnya sudah tidak ada. Maka tidak sah sujudnya. Tapi kalau hanya setengah, ini sudah masuk kening juga. Jadi tidak ada kewajiban untuk seluruh kening harus nempel ke tempat sujud. Nah, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Masih sah. Selama ada kulit yang nempel ke tempat sujud, walaupun nuktah wahidah, satu titik saja, maka sudah sah sujud kita. Ibu-ibu sama harus kebuka juga. Ya, itu tidak sah. Nah, ibu-ibu mau kenanya maka harus disingkirkan dulu ketika sujud. Nah, itu tadi harus ke tempat sujud. Berarti entah itu ada karpet, itu ada apa, sajadah, itu nggak jadi masalah. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Kita membawa sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita ini, Pak. Ini kan bergerak. Kalau saya rukuk ikut gerak dia. Maka saya sujud di atasnya ini nggak boleh. Itu. Tapi kalau sajadah, karpet itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, qultu al-adhar ya. Kalau biasanya ada mazhab yang menunjukkan bahwa tertutup satu helai rambut pun tidak sah. Kenapa? Hidung. Keningnya tertutup satu helai rambut tidak sah. Apa seperti itu? Kalau dalam madhab Syafi'i tidak. Dalam madhab Syafi'i itu walaupun satu titik kulit yang nempel ke tempat sujud itu tidak masalah, masih sah. Jadi tidak harus kebuka semuanya. Nah, itu madhab dari mana? Saya belum pernah tahu soalnya. Mas hidung, nah ini Bapak, hidung itu apakah wajib menempel ke tempat sujud?
Dalam madhab Syafi'i tidak. Madhab Syafi'i tidak. Hidung hukumnya sunnah menempelkan ke tempat sujud. Kalau nggak nempel hidungnya, hukumnya makruh. Yang wajib hanya anggota 7, kening 1, terus telapak tangan 2, sudah 3, kemudian 2 lutut 5, sama 2 batinnya jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu nempel semuanya. Jadi 7 itu saja. Sedangkan hidung tidak ada kewajiban menempelkan, tapi hukumnya sunnah. Yang wajib kebuka dari anggota 7 tadi adalah kening saja. Kita mau pakai kaos tangan nggak masalah. Kita tutup kaki kita pakai khuf, kaos kaki kulit atau kaos kaki biasa, tidak masalah. Yang penting intinya nempel aja anggota 7 tadi. Kalau saya dengar misalnya 5 jari ini semua nempel gitu. Ada yang mengatakan wajib semuanya nempel, ada yang mengatakan walaupun sebagiannya saja tidak masalah. Jari kaki juga sama. Jari kaki kalau ini Bapak Ibu yang sudah agak sepuh nih, itu kalau nempel semua jari kaki sakit, nggak kuat. Lah terus bagaimana? Maka sah walaupun sebagiannya saja. Yang penting pakai dalemannya. Nggak boleh kita sujud terus kemudian gini, pakai zahirnya gini, itu tidak sah. Tapi kalau pakai dalam tidak masalah. Nah, maaf, kembali ke tidak. ya. Apakah kalau kita bermakmum kita perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, atau cukup imam yang mengucapkan itu kita tinggal melanjutkan Rabbana lakal hamd? Membaca Sami Allahu liman hamidah itu sunnah bagi imam dan makmum. Sunnah dua-duanya. Jadi tidak hanya imam saja, tetapi baik itu imam, makmum atau orang sholat sendirian tetap sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Sama halnya dengan takbir intikal. Setiap kita pindah rukun kan membaca Allahu Akbar. Imam dan makmum sunnah membacanya, tapi bacaan imam sunnah dikeraskan, bacaan makmum sunnah dilirihkan sekiranya telinga dia sendiri mendengar. Jadi selama ini ketika kita menjadi makmum nih, kira-kira baca takbir nggak ketika pindah rukun? Kadang baca, kadang tidak, ya kan? Sunnahnya membaca, ya. Dan bacaan kita tidak dikeraskan, tetapi dilirihkan sekira telinga kita sendiri sudah mendengarnya. Dilirihkan. Nah, kemudian wajibu an yatma'inna, wajib hukumnya untuk tumakninah ketika sujud, wayanalu masjidahu thiqala ra'sih, dan wajib kita agak menekan dahi kita, kening kita agak ditekan. Nah, menekannya bagaimana? Udah kita biarkan kepala kita itu jatuh ke bawah. Nah, kita biarkan aja, jangan kita tahan. Maksudnya sekiranya diumpamakan kalau ada kapas kita taruh bawah, terus kemudian kita letakkan kepala kita, itu kapas ada asarnya, ada bekasnya, menjadi menjadi gepeng. Nah, itu sudah memenuhi kewajiban. Wa alla yahwiya li ghairihi, dan tidak dia itu turun ke sujud dengan maksud lain, dengan tujuan lain. Sama seperti yang ruku' i'tidal tadi. Ya. Nah, di sini sunnah, kesunahan ketika orang sujud, ketika orang ruku' itu adalah untuk merenggangkan. Di sini nanti kita baca wa yad'u yadayhi lil qiblah wa yufarriqu adz-dzakaru rukbatayhi wa baina qadamayhi qadra shibrin. Ketika orang ruku', ketika orang sujud, ketika orang berdiri dalam sholat, sunnah kakinya adalah direnggangkan kadar 1 jengkal. Walaupun kita berdiri nih dalam sholat, sunnah kita membuka kaki kita bagi laki-laki untuk merenggangkan 1 jengkal, sekadar 1 jengkal. Ketika kita sujud pun sama. Yufarriqu rukbatayhi, 2 lututnya itu dibenggangkan, tidak dikumpulkan jadi 1. Kemudian qadamaihi, 2 telapak kakinya juga direnggangkan, qadra shibrin, sekadar 1 jengkal.
Loh, kalau nanti kaki dia itu direnggangkan, terus ada orang di belakangnya ngeliat sebagian daripada pahanya kelihatan, batal tidak salatnya? Batal tidak? Alasan orang yang mengatakan sholat ketika sujud itu kaki ditutup supaya apa? Tidak kelihatan auratnya. Alasannya itu. Nah terus dari madhab Syafi'i sendiri mengatakan aurat itu dilihat dari semua sisi, semua sisi kecuali bawah. Dari atas saya pakai baju yang longgar banget, dari atas kelihatan pusarnya, maka batal salat saya. Dari samping bolong kelihatan aurat saya, maka batal salat saya. Kalau dari bawah gimana? Ada orang yang sholat dia hanya pakai sarung saja, terus lantainya kaca, ada orang dari bawah kelihatan itu pahanya. Batal tidak? Tidak batal. Aurat dilihat dari semua sisi kecuali bawah. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau ada orang sujud kok kelihatan sebagian pahanya sebab dia itu membuka kakinya, apakah batal sholat? Ini namanya dilihat dari bawah atau samping? Bawah. Jadi tidak membatalkan. Nah, Waktu haji, waktu kita sujud, kita naik, wah ini palang-palang baju kelihatan semua itu. Berarti sholatnya nggak sah ini. enggak, kan dari bawah, Pak. Dari bawah tidak batal. Yang bisa membatalkan kalau kelihatan aurat dari atas dan sisinya, sampingnya. Kalau dari bawah tidak batal. Jadi itu ya. Sudah ini. Jari-jari sama, yang penting ininya batinnya, batin atau dalamnya jari. Renggang, renggang dan menghadap kiblat, menghadap kiblat semuanya, tidak ke samping. Nah, tidak kayak gitu. Sunnahnya menghadap kiblat. Ketika kita sholat, sunnah hukumnya menghadapkan badan kita itu ke arah kiblat. Bahkan tadi ketika ruku kita menghadap kiblat semuanya, tidak ke samping gini. Terus kaki ketika berdiri juga menghadap kiblat, tidak menceng ke samping. Kakinya menghadap kiblat. Nah, ya menghadap kiblat semuanya. Jari-jarinya yang menghadap kiblat. Pada saat tahiyat akhir, orang sholat duduk dalam sholat kan ada dua macam, ya. Duduk dalam sholat ada dua macam. Satu namanya duduk iftirosh. Iftirosh itu duduk yang tidak diakhiri dengan salam. Dan yang kedua adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk yang diakhiri dengan salam. Duduk iftirosh itu kesunahannya, saya praktekkan. Itu adalah duduk gini. Ini ya Pak ya. Kaki kita yang sebelah kiri ini dipakai untuk alas. Kaki sebelah kiri dipakai untuk alas. Kaki yang sebelah kanan kita tegakkan dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, jari ini kakinya, si jari-jarinya menghadap ke kiblat semuanya. Yang kanan kita tegakkan. Ya, limanya kena semuanya. Bahkan di jari kelingkingnya pun menghadap ke kiblat. Enggak, Pak. Kita latihan. Kita latihan, tidak sakit. Nah, terus ketika duduk tahiyat akhir, tinggal kaki yang kanan kita masukkan dan pantat kita langsung ke lantai. Dan kaki yang kanan tetap seperti itu. Tidak berubah sama sekali. Bahkan ketika sujud, kita sunnahnya ini enggak bergerak. Allahu Akbar, sujud nih. Allah. Enggak bergerak sama sekali, tetap sama. Jadi ketika sujud, ketika duduk iftirosh atau tawarruk, dia itu tetap sama. Tidak berubah posisi kakinya. Sunnahnya seperti itu. Kalau tidak bisa, maka sebisanya. Nah,
Sudah masuk waktu Isya, kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.